عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah seorang anggota Lajnatud Daimah wal Ifta dan salah satu anggota kibarul ulama senior di negeri Saudi. Dan kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang baru, yakni babul khawfi minasyirki. Suatu bab yang menjelaskan yakni tentang wajibnya seorang takut dari kesyirikan. Syirik ini suatu perbuatan dosa yang paling besar di antara dosa yang ada. Oleh karena itu kita benar-benar harus takut dengan yang satu ini, kesyirikan. Dan kita tahu bahwa syirik ini adalah salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau pelakunya tidak bertaubat dari melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Di surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan juga ayat yang ke-116. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan. Tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selain daripada dosa itu, maksudnya selain daripada dosa syirik, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita akan bahayanya kesyirikan, sehingga kita harus merasa takut dari terjerumus kepada kesyirikan ini. Dan bahkan seorang nabi pun, nabi yang sudah dikenal sebagai Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu masih khawatir kalau dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa qala al-Khalil alaihissalam, dan berkat al-Khalil, yakni Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, beliau mengatakan di dalam doanya, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau seorang nabi, seorang rasul,
seorang imamul hunafa, seorang pemimpin dari orang-orang yang berjalan di atas agama yang lurus. Tapi ternyata beliau masih khawatir kalau kesyirikan akan menimpa dirinya dan juga anak-anaknya. Maka beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku serta anak-anakku dari menyembah berhala. Ini surat Ibrahim ayat yang ke-35. Sekarang kita baca keterangan dari muallif di sini, Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan dalam syarahnya. Beliau yang pertama di sini membahas tentang munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian pembahasan ini dengan kitab tauhid. Anna al-musannif rahimahullahu ta'ala lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba an yadhkura al-khawfa min diddihi wa huwa asy-syirku liyuhadhdhirahu al-mu'min wa yakhafuhu ala nafsihi. Bahwasanya musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan tentang masalah tauhid dan keutamaan tauhid serta realisasian tauhid, maka tepatlah kalau di bab selanjutnya di sini beliau menyebutkan pembahasan tentang lawan dari takut, lawan dari tauhid yang kesyirikan. Beliau menyebutkan pembahasan tentang khawatir, takut dari lawannya tauhid yakni kesyirikan. Liyuhadzirahul mu'minu wa yakhafuhu ala nafsihi, agar supaya seorang mukmin berhati-hati dari kesyirikan tersebut dan takut atas dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ini kesesuaian bab ini dengan pembahasan kitab tauhid. Kemudian al-khauf, khauf ini adalah tawaqqu'u makruhin, yakni khawatir terjatuh dalam perbuatan yang dibenci. Ini khauf, takut, khawatir terjatuh dalam perbuatan yang dibenci. Wal bil amni, dan khauf ini adalah lawannya dari al-aman, lawannya dari aman. Aman ini aman, bahasa kita itu aman, bahasa Arab juga al-aman. Ya. Lawannya adalah al-khauf. Kemudian asyirku, yakni sarfu syai'in min al-ibadati wa ghairillah. Syirik ini adalah mengalihkan sesuatu peribadatan untuk selain Allah. Ini syirik. Mengalihkan perbuatan ibadah, peribadatan apapun bentuknya, untuk selain Allah. Entah itu doa, sholat, ataukah ibadah yang lain, dialihkan kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. La yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan sesuatu dengannya. Maksudnya adalah ay la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memaafkan seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan dia masih menyembah kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan Allah tidak akan mengampuni, maksudnya Allah tidak akan memaafkan seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan dia itu masih menyembah kepada selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maksudnya adalah ay yaghfiru ma duna syirk min adz-dzunub. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni selain dosa syirik. Ya. Ma duna syirki min adz-dzunub. Di sini ma ditafsirkan dengan min. Ma duna syirki min adz-dzunub. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Tapi kalau dosa syirik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni kalau seorang tidak mau bertaubat. Liman yasha'ai liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Kepada siapa yang Allah kehendaki, maksudnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan ampunan dari kalangan hamba-hambanya sesuai dengan keutamaannya Allah dan hikmahnya Allah. Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau kesyirikan, jangan harap Allah akan memberikan ampunan. Al-Khalil di sini, Al-Khalil, yakni alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Yakni orang yang sudah sampai kepada derajat kecintaan yang paling tinggi. Al-Khalil. Dan Al-Khalil, Nabi yang yakni memiliki gelar Al-Khalil adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau itu sampai kepada derajat kecintaan yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bihi
Ibrahim alaihi salam alladzi takhadahu Allahu khalila. Yang dimaksud dengan al-khalil di sini adalah Ibrahim alaihi salatu wasallam yang mana Allah jadikan beliau sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Ujnubni wa baniya. Maksudnya adalah ij'alni wa iyyahum fi janibin wa haizin ba'idin an dzalik. Jadikanlah aku dan juga mereka, yakni anak-anakku, di suatu arah, di suatu sisi, dari sisi yang jauh dari hal itu, dari sisi yang jauh dari penyembahan terhadap berhala. Wajudubni wa baniya an na'budul asnam. Ini doanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-asnam adalah jam'u sanam. Al-asnam bentuk jamak dari sanam, yakni patung. Wa huwa ma kana manhutan ala suratil bashar atau ala surati ayyi hayawan. Sanam ini adalah sesuatu yang dipahat, yang berbentuk manusia ataukah bentuk binatang apapun, namanya sanam. Ini sanam. Sanam itu yakni jamak al-asnam, jamak dari sanam. Sanam itu adalah makana manhutan ala suratil bashar atau ala surati ayyi hayawan. Yakni sesuatu yang dipahat dengan berbentuk manusia ataukah bentuk binatang apapun, namanya sanam, patung. Ini termasuk diantara sarana untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita perlu hati-hati darinya. Al-ma'na al-ijmali lil ayat al-ula, makna global dari ayat yang pertama dari surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan juga 116. Beliau menyatakan annallahu subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadhdhirana min asy-syirki wa annahu yaghfiru ma duna asy-syirki min adh-dhunubi liman yasha'u ay yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan li'alla taqnutu min rahmatillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dengan kabar yang dikuatkan, dengan kabar yang ditekankan, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Liyuhadzira minasyirki, agar supaya Allah dengan ayat tersebut, dengan kabar tersebut, Allah memberikan peringatan kepada kita dari kesyirikan, bahayanya kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna asy-syirk min adz-dzunub liman yasha'u ay yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan ampunan sebagai bentuk karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya seorang itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna global dari ayat yang pertama dari surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan 116. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayat tsaniyah, makna global dari ayat yang kedua di surat Ibrahim, doanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla ay yaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam wa ay yub'ida bainahu wa bainaha li'anna al-fitnata biha 'azimatun wa la ya'malu al-wuqu' fiha. Bahwasanya Ibrahim, Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Rabbnya Azza wa Jalla, yakni Allah Azza wa Jalla, agar supaya Allah menjadikan beliau dan juga anak-anaknya di sisi yang jauh dari peribadatan kepada berhala-berhala. Ini doanya Ibrahim, meminta kepada Allah agar supaya dirinya dan juga anak-anaknya dijauhkan dari penyembahan kepada berhala-berhala. Wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha, agar supaya Allah menjauhkan di antara dirinya dengan berhala tersebut. Li'anna al-fitnata biha 'azimatun, karena fitnah berhala tersebut adalah fitnah yang besar. Sehingga beliau tidak merasa aman untuk terjerumus ke dalam penyembahan kepada berhala. Padahal beliau adalah seorang yang yakni sangat semangat untuk menghancurkan berhala. Tapi ternyata beliau masih khawatir kalau dirinya terjatuh dalam perbuatan penyembahan kepada berhala tersebut. Maka hendaklah kita, orang biasa, maka tentunya kita harusnya lebih khawatir untuk terjatuh dalam kesyirikan
melebihi khawatirnya Ibrahim alaihi salatu wassalam terjatuh dalam kesyirikan. Karena Ibrahim seorang yang jelas seorang nabi, seorang rasul yang Allah jamin ampunan. Tapi ternyata beliau juga khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Maka kita tentunya juga harus seperti itu. Kemudian selanjutnya, munasabatul ayatainil bab. Kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab ini, pembahasan masalah khauf minasyirki. Annal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'zamudz dzunub. Li'anna man mata 'alaihi la yughfaru lahu. Wa hadha yujibu lil 'abdi syiddatal khawfi min hadzal dzanbi alladhi hadha sya'nuhu. Bahwasanya ayat yang pertama dalam bab ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah merupakan dosa yang paling a'zam, dosa yang paling besar. Karena orang yang meninggal di atas kesyirikan, orang tersebut tidak akan diberikan ampunan. Wa hadha yujibu lil 'abdi syiddatal khawfi min hadzal dzanbi alladhi hadha sya'nuhu. Maka hal ini mewajibkan. Ayat ini mewajibkan kepada seorang hamba agar supaya hamba itu sangat takut dari dosa yang besar ini yang demikian keadaannya. Ya. Kalau kita tahu dosa syirik ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, maka kita wajib untuk takut, khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini ayat yang pertama. Wal ayatu tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahim khafa asy-syirka ala nafsihi wa da'a Allah an yu'afiyahu minhu fama dhannu bi ghairihi. Adapun ayat yang kedua menunjukkan kepada kita bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau khawatir dari kesyirikan, takut dari kesyirikan terhadap dirinya, menimpa dirinya. Oleh karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah yakni menyelamatkan dia dari kesyirikan. Maka bagaimana? Bagaimana perkiraan selain Ibrahim? Tentunya harusnya lebih takut daripada Ibrahim. Fal ayatani tadullani ala wujubil khawfi minasyirki. Maka dua ayat tersebut menunjukkan kepada kita wajibnya takut dari kesyirikan. Kita harus takut dari kesyirikan, jangan merasa aman dari kesyirikan. Karena syirik ini benar-benar dosa yang sangat besar. Yang ketika seorang mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah min dzalik, Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Sekarang kita ambil faedah dari ayat dua ayat ini, mayustafadu minal ayatain. Faedah yang diambil dari dua ayat ini. Faedah yang pertama, anna syirka a'zamudz dzunub. Bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling a'zam, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Lianna Allah Ta'ala akhbar annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang tidak mau bertaubat dari perbuatan syirik. Maka ini faedah yang pertama yang kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian faedah yang kedua, annama ada syirka. Mungkin kalau harokatnya salah dibetulkan ya. Di sini ma'ada asyirka. Kalau tidak ada ma'nya boleh baca syirki, boleh baca syirka, tapi ada ma'nya ini harus dibaca dengan mansub. Dalam ilmu nahwu seperti itu. Ya. Anna ma'ada syirka min adz-dzunub ila lam yatub minhu dakhilun tahta al-masyiati. Insya'allahu ghafarahu bila taubatin wa insya'a 'azzaba bihi. Fa fi hadha dalilun ala khuturati syirki. Faedah yang kedua bahwasanya selain kesyirikan, dosa-dosa selain kesyirikan, kalau seorang tidak mau bertaubat, tidak bertaubat darinya, maka dia masuk di bawah kehendaknya Allah. Dosa selain kesyirikan, kalau seorang belum bertaubat dari perbuatan tersebut, maka orang ini masuk di bawah masyiatnya Allah. Insya'allahu ghafarahu bila taubatin. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dia meskipun dia belum bertaubat. Kalau Allah menghendaki. Ini masyiatnya Allah, kehendaknya Allah. Wa insya'a 'adzaba bihi. Kalau Allah berkehendak, niscaya Allah akan mengazab terlebih dahulu. Maka fa fi hadza, dalam ayat ini terdapat dalil ala khaturati syirki, atas bahayanya kesyirikan. Syirikan itu dosa yang jelas tidak akan diampuni oleh Allah kalau seorang tidak bertaubat darinya. Tapi kalau dosa selain syirik,
Di sini masih ada kemungkinan Allah akan memberikan ampunan. Dari poin yang kedua ini juga kita tahu tentang batilnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Karena mereka orang-orang Khawarij, mereka beranggapan pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka. Ini orang Khawarij. Padahal tidak seperti ini keadaannya. Kalau memang dosa besar itu dosa kesyirikan, kita sepakat. Kekal, kafir dan kekal dalam neraka. Tapi kalau dosa itu selain kesyirikan, masih di bawah masyiahnya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya terlebih dahulu. Karena orang Khawarij seperti ini. Orang Khawarij ketika mereka melihat pelaku dosa besar, mereka sudah mengkafirkan. Dan dianggap kekal di dalam neraka. Sehingga pantaslah kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan Khawarij, mereka itu menghalalkan darah kaum muslimin. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin melakukan dosa besar. Ketika mereka orang-orang Khawarij melihat kaum muslimin berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya, maka mereka kafirkan. Ini dosa besar. Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini dalil yang mereka gunakan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Maka vonis kafir ini bukanlah vonis yang mutlak harus divoniskan kepada pelaku dosa besar. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kita harus lihat, di sana ada ayat yang lain yang tidak menyatakan kafir. Allah menyatakan faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun di ayat yang lainnya. Jadi tidak semuanya kafir. Ada kalanya kafir, ada kalanya zalim, ada kalanya fasik. Kalau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya dalam keadaan menghinakan hukum Allah dan Rasulnya, ini baru kafir. Tapi kalau mereka masih menganggap bagus hukum Allah dan Rasulnya, cuma karena terpaksa berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya, ini belum sampai tingkatan kafir. Sehingga mereka orang-orang Khawarij, orang yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga ketika ada pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, kafir. Kafir halal darahnya sehingga kemudian dibom. Ini kelakuannya siapa? Orang-orang Khawarij. Ayat ini membantah keyakinannya mereka. Karena mereka memiliki keyakinan seluruh dosa-dosa besar itu mengkafirkan pelakunya dan kekal dalam neraka. Sementara ayat ini menunjukkan kepada kita yang mengkafirkan itu dosa syirik saja. Kalau dosa selain dosa syirik, masih ada harapan Allah akan berikan ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau syirik sepakat, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa na'udzubillah, dosa-dosa syirik. Nah, tapi selain itu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi, selain dosa syirik, ini di bawah masyiahnya Allah, masyiahnya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Meskipun dia belum bertaubat. Kita lihat bagaimana seorang yang telah membunuh 100 nyawa. Kita tahu bagaimana kisahnya. Meskipun dia itu belum melakukan kebaikan sedikit pun, dia baru berencana bertaubat. Ya. Masih di tengah perjalanan, ternyata sudah Allah cabut nyawanya. Allah sudah cabut nyawanya, sudah yakni wafatkan dia. Tapi ternyata orang ini pun mendapatkan rahmat dari Allah. Meskipun dia telah membunuh berapa? 100 nyawa. Di sini menunjukkan orang ini belum bertaubat. Maksudnya belum melakukan kebaikan sedikit pun. Sehingga ketika itu malaikat pun berselisih. Malaikat azab merasa berhak untuk mengambil nyawanya orang tersebut. Malaikat rahmat juga merasa berhak. Karena dia sudah berencana ingin bertaubat. Baru berencana taubat. Maka di sini pembunuhan ini bukan termasuk dosa yang mengkafirkan. Ya. Berdasarkan hadits yang telah kita sebutkan tadi, kisah yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau dosa itu bukan dosa syirik, maka di sana masih ada kemungkinan Allah itu akan mengampuninya. Tapi kalau sudah syirik, tidak ada kemungkinan Allah akan mengampuninya lagi. Kita baca poin yang ketiga, faedah yang ketiga. Al-khawfu minasyirki. Fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafa walladhi kassara al-asnama biyadihi khafahu ala nafsihi. Fa kaifa biman dunahu. Harokatnya dibetulkan kalau yang salah. Khawatir dari kesyirikan. Pentingnya kita takut dari kesyirikan. Karena sesungguhnya Ibrahim alaihissalam yang mana beliau adalah imamul hunafa. Pimpinannya orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, agama yang lurus. Dan pimpinannya orang-orang yang mematahkan, menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Beliau saja masih khafahu ala nafsihi. Beliau masih khawatir kesyirikan tersebut, yakni menimpa dirinya.
maka bagaimana dengan orang selain Ibrahim? Tentunya harus lebih takut lagi dari kesyirikan. Ini faedah yang ketiga. Ar-rabi, faedah yang keempat, yakni masyru'iyatud du'a'i li daf'il bala' wa annahu la ghina lil insan an rabbih. Disyariatkannya berdoa dalam rangka untuk menolak bahaya, dalam rangka untuk menolak musibah bala. Kita perlu untuk senantiasa berdoa untuk menghindarkan, untuk menolak bahaya. Dan bahwasanya la ghina lil insani an rabbih, bahwasanya seorang manusia tidak bisa terlepas, tidak bisa merasa cukup dari Rabbnya. Sehingga siapapun disyariatkan untuk berdoa, termasuk Nabi sekalipun, mereka disyariatkan untuk berdoa. Meskipun mereka telah dijamin ampunan, telah dijamin surga, tapi mereka tetap berdoa kepada Allah. Bagaimana kita lihat Rasulullah? Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam telah dijamin ampunan dosa yang telah terdahulu maupun yang akan datang, tapi ternyata beliau beristighfar sehari lebih dari 100 kali. Ini Rasul senantiasa berdoa, beristighfar kepada Allah. Maka tentunya kita tidak boleh merasa cukup dari Rabb kita, sehingga kita tetap berdoa kepada Allah agar supaya Allah menolak kita, mencegah kita, menghindarkan kita dari bahaya yang akan menimpa kita. Termasuk dalam hal ini berdoa agar supaya Allah menghindarkan kita dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kefasikan. Nah, kemudian yang kelima, masyru'iyatu du'a'il insani nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya seorang itu berdoa untuk dirinya dan untuk keluarganya. Perhatikan Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berdoa untuk dirinya dan juga keluarganya. Wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Maka di sini terdapat faedah disyariatkannya seorang berdoa untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan inilah senjata kita. Senjata yang kita miliki adalah doa. Kalau kita sudah tidak mampu yang lainnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di sini yang ke-6, ar-raddu 'ala al-jihadil ladina 'ala al-juhal. Ar-raddu 'ala al-juhal alladhina yaqulun la yaqa' asy-syirku fi hadhihi al-ummati fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Faedah yang ke-6, dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang mana mereka menyatakan bahwasannya pada umat ini tidak terjadi kesyirikan. Orang-orang yang jahil dari kalangan sebagian kaum muslimin, mereka menyatakan bahwasanya umat Islam ini tidak akan mungkin terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga mereka merasa aman dari kesyirikan, dan bahkan mereka itu terjatuh dalam kesyirikan itu sendiri. Maka ini hendaklah kita harus berhati-hati darinya. Jadi syirik itu ternyata bukan hanya sekedar menyembah patung berhala saja, tapi syirik itu ternyata bisa saja dalam sisi doa. Ketika seorang berdoa kepada selain Allah, siapapun dia, maka ini termasuk di antara kesyirikan. Dan ini ternyata menimpa sebagian dari kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan tersebut. Kita lanjutkan di hadis yang ada dalam bab ini. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik asghar. Akhwafu ma akhafu alaikum. Akhwaf ini ismu tafdil dari akhaf. Akhwaf, sesuatu yang paling aku khawatirkan dari apa yang aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah kesyirikan asghar, syirkul asghar. Fasu'ila anhu, dan ditanyakan kepada beliau, apa itu syirkul asghar? Maka beliau menyatakan ar-riya. Syirkul asghar itu adalah riya, melakukan amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang. Inilah riya. Ini hadis dari Imam akhrajahu Ahmad dalam musnadnya, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga yang lainnya dari para ulama ahli hadis rahimahumullah taala jami'an. Wa fil hadis, dalam hadis ini dikatakan, yakni al-hadis alladzi rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Yani hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, al-Imam At-Tabrani, al-Imam Ibnu Abi Dunya, dan juga al-Baihaqi rahimahumullah taala jami'an dari kalangan ulama ahli hadis.
Akhwafu ma akhafu alaikum maksudnya adalah ay asyaddu khawfan akhafuhu alaikum. Sesuatu yang sangat aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirkul asghar, yakni ar-riya. Riya itu apa? Riya itu adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayuhmadunahu 'alaiha. Ini riya, definisi riya. Riya itu adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nas. Liqasdi ru'yatin nasi laha fayuhmaduna 'alaiha. Riya itu adalah menampakkan ibadah dengan tujuan ingin dilihat oleh orang. Sehingga dengan ibadah tersebut mereka dipuji dengan melakukan ibadah itu. Ini namanya riya. Menampakkan ibadah dengan tujuan ingin dilihat oleh manusia sehingga mereka memuji perbuatan kita itu. Ini riya. Ini yang paling Rasulullah SAW khawatirkan akan menimpa kita kaum muslimin. Ini meskipun syirkul asghar, tapi ini juga sesuatu yang sangat berbahaya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nas'ihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadzarahum minhu. Wa min asy-syarri alladhi hadzara minhu adh-dhuhuru bimadhharil ibadati liqasdi tahsili sana'in nas li'annahu syirkun fil ibadah. Wa huwa wa in kana syirkan asghar fa khataruhu 'azimun li'annahu yuhbitul 'amal alladhi faraqahu yuhbitul 'amal alladhi qaranahu. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. Mana jawaban dari hadis ini? Di sini terdapat padanya mana global dari hadis ini bahwasanya karena kesempurnaan yakni kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW dan rahmatnya beliau kepada umatnya, maka beliau pun memberikan nasihat kepada mereka, di mana Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkan mereka dari kebaikan tersebut, menunjukkan kepada umatnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau telah memperingatkan mereka umatnya dari kejelekan tersebut. Dan di antara kejelekan yang beliau peringatkan darinya adalah adh-dhuhuru bi madhharil ibadah, penampakan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia. Ini kejelekan yang Rasulullah peringatkan darinya. Karena ini termasuk di antara bentuk syirik dalam hal ibadah. Dan perbuatan ini, yakni al-dhuhur bi madhharil ibadah, menampakkan penampakan ibadah dengan tujuan mendapatkan pujian manusia, meskipun ini adalah syirkul asghar, syirkan asghara, tapi ternyata khataruhu 'azimun. Bahayanya juga besar. Meskipun syirkun asghar, syirik kecil, tapi bahayanya juga besar. Li'annahu yuhbitul 'amal alladhi qaranahu, karena perbuatan itu akan menggugurkan, akan menghancurkan, akan menghapuskan amalan yang berkaitan dengannya. Maka ketika jiwa itu majbulatan ala mahabbatir riasah, jiwa itu diberikan tabiat untuk cinta dengan kedudukan. Riasah bermakna manzilah, cinta dengan kepemimpinan, cinta dengan kedudukan dalam hati makhluk, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dia, kana hada akhwafa ma yukhafu alaihi, maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan akan menimpa orang-orang yang saleh. Liquwati da'i ilai, karena sangat kuatnya faktor yang mendorong kepada perbuatan tersebut. Berbeda halnya dengan faktor yang mendorong kepada syirkun akbar. Karena faktor itu bisa jadi itu tidak ada dalam hati seorang mukmin yang sempurna, apakah bisa jadi faktor yang mendorong kepada syirkun akbar itu lemah. Sehingga yang sangat Rasulullah khawatirkan bahkan bukan syirkun akbar, tapi syirkun asghar. Karena kalau syirkun akbar tadi sudah semua orang tahu akan bahayanya. Perbuatan syirkun akbar tadi
Jelas perbuatan yang mengeluarkan seorang dari Islam dan perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka orang tahu bahayanya. Tapi syirkun asghar ini orang jarang tahu akan bahayanya. Sehingga banyak orang terjerumus dalam perbuatan syirkun asghar ini, yang riya. Sehingga dengannya orang itu gugur amalan yang dia lakukan. Maka inilah yang Rasulullah SAW sangat khawatirkan. Karena faktor yang mendorong kepada riya itu sangatlah kuat. Sementara faktor yang mendorong kepada syirkun akbar itu, yakni kecil, apakah tidak ada, bahkan lemah. Maka Rasulullah bin khawatir kaum muslimin terjerumus dalam syirku, yakni al-asghar. Ya, karena alasan ini. Kita lanjutkan munasabatul hadis lil bab. Keseluruhan hadis ini terhadap bab yang sedang kita sampaikan di sini. Anna fihi al-khawfa min asy-syirki al-asghar. Kama anna fil ayataini qablahu al-khawfa min asy-syirki al-akbar. Wal babu syamilun lin naw'ain. Bahwasanya dalam bab ini, dalam ayat ini, dalam hadis ini terdapat padanya yakni isyarat agar supaya seorang itu takut dari syirkun asghar. Minasyirkil asghar. Sebagaimana di dua ayat yang sebelumnya, di sana ada anjuran untuk takut dari syirkul akbar, maka di hadis ini terdapat padanya anjuran, yakni isyarat untuk takut dari syirkul asghar. Dan bab ini mencakup dua jenis kesyirikan ini. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kita lanjutkan 5 istabul hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, syiddatul khawfi minal wuqu'i fi syirkil asghar. Perlunya seorang itu sangat takut dari terjerumus ke dalam syirkun asghar. Wa dzalika min wajhain, dan hal itu dilihat dari dua sisi. Seorang harus takut dari syirkun asghar dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-awwal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dari terjatuh dalam perbuatan syirik asghar ini dengan perasaan takut yang sangat. Rasulullah menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan, sesuatu yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sangat takut dengan perasaan takut yang sangat kalau umatnya itu terjatuh dalam perbuatan syirkun asghar, yakni ar-riya. Sisi yang kedua, asani, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilina faman dunahum min babi aula. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir perbuatan syirik tersebut, syirkul asghar tersebut terjadi pada orang-orang saleh yang sempurna. Maka bagaimana perasaan takutnya Rasul kepada orang di bawahnya orang-orang saleh? Maka di sini tentunya lebih utama lagi untuk takut. Orang saleh saja Rasulullah masih khawatirkan takut dari terjerumus dalam syirkun asghar, maka orang yang tidak saleh tentunya lebih utama lagi untuk takut. Nah, ini dua sisi kenapa Rasulullah SAW khawatir terhadap umatnya terjerumus dalam perbuatan syirkul asghar, syirik kecil. Kemudian yang kedua, yakni syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Yani sangat belas kasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan antusiasnya beliau, semangatnya beliau untuk memberikan petunjuk kepada mereka umatnya, serta nasihatnya beliau untuk mereka umatnya. Ini jelas beliau adalah seorang yang sangat perhatian dengan umatnya. Allah menyatakan sampai dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat atas beliau apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, dan beliau itu bil mu'minin raufur rahim, sangat raufur rahim, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah Rasulullah SAW yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Seperti ini sifatnya beliau. Hadis ini juga menguatkan kepada kita akan apa yang Allah firmankan tadi, bahwasanya Rasulullah sangat khawatir kejelekan itu akan menimpa umatnya. Dalam hal ini Rasulullah sangat khawatir umatnya itu akan tertimpa asyirkul asghar, yakni perbuatan riya. Kemudian yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar.
bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Fal akbar, maka syirkun akbar huwa an yusawwi ghairallahi billah fima huwa min khasaisillah. Adapun syirkun akbar, syirik akbar ini adalah menyamakan dengan selain Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang termasuk di antara kekhususannya Allah. Sebagai contoh dalam hal doa ini khusus bagi Allah. Ketika seorang menyamakan doa kepada Allah, juga dia doa kepada kuburan-kuburan, ini syirik. Menyamakan, yakni selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang khusus bagi Allah. Sebagai contoh tadi doa. Apakah dalam hal ketaatan, ataukah dalam kecintaan, ataukah dalam hal yang lainnya, ini dalam hal niatan. Oleh karena itu para ulama membagi syirkul akbar itu ada 4. Yakni pertama syirkul doa, syirkul ta'ah, syirkul mahabbah, sama syirkul niyah. Maka seorang memberikan 4 perkara ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan seorang itu mengalihkan 4 perkara ini untuk selain Allah ataukah menyamakan dengan selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirkul akbar. Ini syirkul akbar ya. Wal asghar, dan syirkul asghar huwa ma ata fi nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Adapun syirkul asghar adalah syirik, perbuatan syirik yang mana nas datang menyebutkan bahwasanya itu adalah syirik. Tapi kedudukannya itu tidak sampai kepada batasan yakni syirkul akbar. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, antara syirkul akbar dan syirkul asghar. Yang pertama adalah annal akbara yuhbitu jami'al a'mal wal asghar yuhbitul amal alladhi qaranahu. Ini perbedaan yang pertama antara syirik besar dengan syirik kecil. Bahwasanya syirik besar itu akan menggugurkan seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Gugur seluruh amalannya ketika seorang melakukan syirkun akbar. Tapi kalau asghar hanyalah menggugurkan amalan yang bergandengan dengan syiriknya itu. Ketika seorang sholatnya dia riya, sholatnya saja yang gugur. Puasanya riya, puasanya gugur, tapi yang lainnya tidak. Ini bedanya ya. Tapi kalau syirkun akbar, seluruh amalannya gugur. Yang pernah dilakukan gugur. Baik itu hajinya, puasanya, sholatnya, zakatnya, gugur seluruhnya. Terhapus seluruhnya. Allah menyatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya gugurlah, hapuslah, sirnalah seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Allah menyatakan di ayat yang lainnya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami datangkan seluruh apa yang pernah mereka lakukan dan kami jadikan amalan tersebut sebagaimana haba'an manthura, debu yang berterbangan. Ini kalau syirkun itu syirkun akbar. Seperti ini akibatnya. Tapi kalau syirkun asghar hanyalah menggugurkan amalan yang bergandengan dengan syiriknya itu. Ketika seorang riya, ketika sedekah, sedekahnya gugur, lainnya masih diterima. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yakni annal akbara yukhallidu sahibahu finnar wal asghar la yujibul khuluda finnar. Bahwasanya syirkun akbar ini menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Seorang melakukan syirkun akbar, pelakunya ini kekal di dalam neraka. Tapi kalau syirkun akbar, syirkun asghar ya, tidak menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Nah. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, annal akbara yunqilu 'anil millah wal asghar la yunqilu 'anil millah. Bahwasanya syirkun akbar ini akan memindahkan seorang dari agama. Maksudnya mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tapi kalau syirkun asghar tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini 3 perbedaan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar. Ini untuk hadis, masih ada 2 hadis dalam pembahasan ini. Insyaallah untuk 2 hadis ini kita lanjutkan pertanyaan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.